Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Sehat? Sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat beraktivitas dalam kehidupan kita ya nak ya. Nah anak ibu, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dengan berdoa kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Nah, anak Ibu, kita masih tetap pembelajaran daring. Kita mulai pelajaran ini. 1 2 3. Kita masih belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada subtema 1 itu mengenai pengalamanku di rumah. Subtema 2, pengalamanku di sekolah. Sekarang kita subtema 3 adalah pengalaman di tempat bermain. Ini pengalaman di tempat bermain ini ada juga yang menyenangkan dan ada yang tidak. Menyenangkannya apa? Kita dapat berkumpul dengan teman-teman, kita dapat mengetahui bagaimana sifat teman kita bisa bersosialisasi dan ada kerjasama kalau kita mau bermain. Kita mulai sayang, pengalaman di tempat bermain. Benny anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan gobak sodor, kasti, dan gala asin. Juga drama kupu-kupu dan engrang batok kelapa. Benny dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan. Kamu kalau bermain mematuhi aturan permainan tidak? Iya, karena kalau kita tidak mematuhi peraturan dalam bermain, itu akan terjadi perkelahian dan kita saling gondok atau tidak mau berteman dengan yang lain. Sekarang nak, perhatikan gambar di bawah. Ini Siti bermain engrang batok kelapa. Pernah tidak kamu nak bermain engrang batok kelapa? Ada yang bilang pernah, ada yang bilang belum. Ini engrang batok kelapa ini berbahannya itu adalah dari batok kelapa. Kemudian dibuat tali, panjangnya sedang. Kemudian diselipkan di ujung jari. Lalu berjalanlah kita harus seimbang. Kemudian Benny dan teman-temannya bermain kasti. Dalam setiap permainan itu harus kita saling menjaga kekompakan, saling menjaga perasaan satu dengan yang lain. Dan ingat harus mematuhi peraturan. Kalau tidak mematuhi akan terjadi perkelahian. Coba anak ibu perhatikan gambar di bawah ini. Ayo, di sini ada Siti dan teman-teman bermain. Ada di sini Benny lagi menolong Udin. Kenapa ya mereka ya? Coba kita baca teksnya. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Aduh, lagi istirahat nih. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa sengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Nah anak ibu, apa yang kita bisa lihat dari teks ini nak? Iya pintar sayang. Di sini setiap kita melakukan kesalahan, kita tidak malu untuk meminta maaf karena kesalahan kita. Begitu juga dengan Benny. Dia tidak sengaja menyenggol Udin. Walaupun tidak sengaja, Benny meminta maaf kepada Udin. Si Udin memaafkan Benny tidak?
memaafkan karena Beni meminta maaf kepada Udin. Begitu juga dengan kamu nak, apabila kamu melakukan kesalahan, jangan malu untuk meminta maaf. Ayo berlatih. Setelah kamu membaca teks mengenai Udin dan Beni, jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan di atas. Di sini sudah Ibu kasih halaman berapa? Nomor 1, apa isi cerita di atas? Menceritakan tentang apa? Nomor 2, sebutkan permainan yang dilakukan Beni dan teman-teman. Kemudian, kapan permainan itu dilakukan? Ayo, kapan nak? Di situ sudah jelaskan. Mengapa Beni meminta maaf kepada Udin? Kenapa? Karena Beni tidak sengaja menyenggol Udin. Apakah Udin memaafkan Beni? Ayo di sini memaafkan apa tidak sih Udin memaafkan Beni tidak Udin? Iya, jangan lupa ya sayang, kerjakan ini nomor 1 sampai 5. Ibu tunggu. Di halamannya sudah Ibu tulis. Nah, di sini ada percakapan mengenai Beni menyenggol Udin. Ketika bermain, Beni tidak sengaja menyenggol Udin. Beni pun meminta maaf kepada Udin. Di sini nak, percakapan antara Beni dan Udin. Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Udin pun menjawab, tidak apa-apa Beni, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Beni pun menjawab, lain kali saya akan berhati-hati. Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Udin menjawab, wah, sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Beni menjawab, semoga besok dapat bermain lagi ya. Ya anak ibu, disinilah dia. Setelah Beni meminta maaf, Beni pun tidak malu meminta maaf kepada Udin. Begini anak ya, kalau kita ingin meminta maaf, jangan malu untuk menyalam teman kita ya sayang. Jadi jangan malu untuk mengucapkan kata maaf kepada orang yang sudah kita sakitin. Nah di sini anak-anak ibu, setelah menjawab membaca percakapan antara Beni dengan Udin, ayo berlatih. Sebutkan kesalahan yang pernah kamu perbuat. Berapa ya kesalahan yang udah pernah kamu perbuat? 1 boleh, 2 boleh, minimal 3. 2 lah Bu. Oke, 2. Sebutkan kesalahan yang pernah kamu perbuat. 2. Kemudian tuliskan kalimat maaf yang pernah kamu ucapkan. Ibu kasih contoh 1. Ibu, saya minta maaf karena saya lupa cuci piring. Itulah kalimat permintaan maaf. Ibu tunggu ya sayang, tugasnya jangan sampai tidak dikerjakan. Setelah membaca teks percakapan antara Udin dengan Beni, jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan di atas atau teks percakapan antara Beni dengan Udin. Nomor 1, sebutkan peristiwa yang terjadi. Apa peristiwanya yang terjadi? Kemudian, apa yang diucapkan Beni kepada Udin? Yang ketiga, mengapa Beni meminta maaf kepada Udin? Keempat, siapa yang memaafkan? Siapa yang memaafkan? Si Beni apa si Udin? Udin Bu, Udin mah. Oke, si Udin benar. Kemudian yang kelima, simpulkan kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu membencinya? Apakah kamu meminta maaf langsung kepada orang yang telah kamu buat salah? Iya, harus ya nak ya. Kerjakan, di sini sudah Ibu tulis halaman berapa. Oke sayang. Kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Gunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf.
santun, sopan. Itulah yang harus kita ucapkan apabila kita melakukan kesalahan. Jangan kamu membentak. Contohnya, Ibu, saya meminta maaf karena saya lupa mengerjakan PR. Itulah dia nak, intonasi suara kita harus lembut. Tekanan suara kita bagaimana, santun, dan tidak boleh dengan secara kasar. Ingat ya tuan anak, kalimat permintaan maaf harus diucapkan dengan kalimat yang santun. Lani mempunyai pensil. Kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Kemudian Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukur dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Nah, Ibu, di sini Lani tadi kan dia katanya mempunyai pensil, diukur. Cara mengukurnya itu adalah dimulai dari angka 0, kemudian dilihat di titik mana dia berhenti. Di sini pensilnya dari titik 0 dia mulai diukur, berhenti di angka 8. Berarti panjang pensil Lani adalah 8 cm. Ini sudah kita pelajarin pada subtema 1, 2, dan 3. Masih tetap mengukur panjang dengan satuannya sentimeter dan meter. Oke nak Ibu, jangan pernah lupa ya nak ya, cara mengukurnya dengan memakai satuan sentimeter dan meter. Kerjakan soal-soal berikut, jawablah dengan tepat. Lihat. Nah, tadi sudah Ibu bilang, satuan untuk mengukur panjang benda itu ada 2 macam, sentimeter dan meter. Sentimeter disingkat cm, meter disingkat m. 1 meter sama dengan 100 cm atau 1 m sama dengan 100 cm. Ingat anak Ibu, ini tidak akan berubah sampai kamu besar dan sampai kamu itu kuliah. Ini tidak akan berubah sayang. Ingat ini anak ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, kerjakan ini nak, latihan nomor 1, 2, 3. Panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Sudah Ibu terangkan pada pembelajaran 1 di subtema 1. Panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan berapa meter? Dari sentimeter diubah ke meter, bagaimana caranya? Kemudian panjang halaman rumah 1000 cm. 1000 cm sama dengan berapa meter? Oke, kerjakan ini di halamannya sudah Ibu kasih tahu halaman berapa ini. Dibaca, perhatikan. Lalu, ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Ukurlah panjang benda-benda tersebut. Lihat sudah di halaman berapa nih, sudah Ibu tuliskan. Ayo kita lihat gambarnya. Di sini gambar nomor 1, meja, 2, kursi, kursi atasannya kursi. Yang ketiga lemari. Yang keempat papan tulis. Yang kelima tempat tidur. Yang keenam pulpen atau pena. Ini diukur ya nak ya, berapa panjangnya. Ditulis. Bu, bisa digambar enggak? Kok memang enggak bisa kamu menggambar, oke. Pakai kode nomor 1 meja, nomor 2 kursi, nomor 3 lemari, nomor 4 papan tulis, 5 tempat tidur, 6 pulpen atau pena. Diukur berapa panjangnya ya nak ya. Setelah Benny belajar mengenai matematika, sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Kamu pernah tidak bermain bola kasti? Pernah sayang. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke Lani. Nah, ada percakapan antara Benny dengan Lani.
Benny membilang, "Lani, ayo tangkap bola oporanku." Kemudian Lani menjawab, "Aduh." Oporan Benny terlalu kuat, akhirnya mengenai kepala Lani. Lalu Benny mendatangi Lani. Kemudian Benny meminta maaf. "Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya." "Tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap oporanmu." "Terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih hati-hati saat mengoper bola." "Ya, Benny, ayo lanjutkan permainan ini." Jadi di sini percakapan ini adalah meminta maaf karena sudah melakukan kesalahan. Siapa yang meminta maaf? Si Benny. Karena Benny walaupun tidak sengaja melempar bolanya terlalu keras mengenai kepala Lani, tapi Benny tidak malu untuk meminta maaf kepada Lani. Benny, Edo dan Udin, Lani dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah. Seperti memilih permainan yang dilakukan tadi, permainan yang dilakukan di bola kasti. Mereka bermusyawarah. Lihat gambar ini. Di sini Benny, Edo, Udin, Lani dan Dayu. Mereka bermusyawarah ingin menentukan permainan apa. Ada yang bilang, "Ayo permainan gobak sodor aja." Lani bilang, Siti bilang, "Enggak lah, main enggrang." Ada yang bilang main kasti. Jadi dipilih suara terbanyak siapa yang paling banyak menentukan permainannya. Jadi setiap ada permasalahan harus selalu dimusyawarahkan. Setelah kamu tadi melihat gambar itu, bermusyawarah itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Masih ingat tidak sayang sila keempat bunyi silanya apa? Ada yang bilang masih Bu, masih. Apa bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bunyi sila keempat. Ini gambarnya adalah kepala banteng. Di dalam simbol sila keempat ini mempunyai makna adalah binatang sosial yang suka berkumpul, sama halnya dengan manusia melakukan musyawarah di mana pengambilan keputusan dilakukan secara bersama, gotong royong dan kekeluargaan, merupakan nilai-nilai khas bangsa Indonesia. Bukan hanya hewan atau binatang yang berkumpul sosial ingin mengadakan suatu harus bermusyawarah, manusia pun juga harus bergotong royong, bekerja sama, dan harus kekeluargaan. Ya sayang, supaya tidak ada saling bentrokan. Jangan lupa itu ya nak ya, bunyi sila keempat dan lambangnya. Tugas kamu adalah bagaimana bunyi sila keempat. Ingat? Ingat dong nak. Jangan lupa, kalau ingat tuliskan bunyi sila tersebut. Masih ingat kan nak bunyi sila keempat? Oke, jangan lupa kerjakan ini tugasnya. Bel tanda akhir pelajaran berbunyi. Sudah berbunyi, pulang ini. Benny dan teman-temannya berdoa untuk pulang. Sampailah Dayu di rumah. Kemudian Dayu ke belakang rumah. Di belakang rumahnya ada pohon cemara. Wah, di rumah kamu ada pohon cemara tidak? Ada yang bilang ada Bu, ada yang bilang enggak. Pohon cemara terlihat ditiup angin. Pohon cemara bergoyang ke kiri dan ke kanan. Gerakannya terlihat indah. Inilah dia nak, seperti menari. Dayu memikirkan, wah cantik juga, bagaimana ya kalau aku menari mengikuti pohon cemara. Inilah dia gerakannya. Kamu telah memperhatikan gambar, Dayu memperhatikan gambar pohon cemara tertiup di
tertiup angin. Gerakannya ke kiri dan ke kanan. Lihat di sini gambar nomor 1. Dayu menirukan gerakan pohon cemara. Gerakannya ke kiri dan ke kanan. Kamu pernah melakukannya. Kemudian gerakan kedua, berputar. Yang ketiga gerakannya adalah mengangkat kedua tangan, juga melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Kemudian gerakan keempat adalah berayun ke depan dan ke belakang. Inilah dia nak, gerakan 1, 2, 3, dan 4. Coba kamu peragakan di rumah. Nanti ibu akan kirimkan video gerakan si Dayu menari mengikuti pohon cemara. Dayu memperhatikan gerakan pohon cemara dan ada lagunya, judulnya Cemara. Ciptaan Ateh Mahmud. Dayu bernyanyi sambil bergerak. Sudah pernah dengar lagunya? Oke, ada yang bilang belum, ada yang bilang sudah. Kita mulai nyanyinya ya. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Coba kamu nyanyikan. Kalau tidak tahu, boleh kamu upload videonya, cari lagu Cemara ciptaan Ateh Mahmud sambil bernyanyi sambil bergoyang. Nanti ibu akan mengirimkan video gerakan Dayu menari mengikuti pohon cemara. Begitu juga dengan kamu nak ya. Nanti ibu akan tes kamu untuk mengikuti gerakan pohon cemara. Nah, anak-anak ibu sekalian yang baik, yang cantik, yang pintar, cukup pelajaran kita hari ini, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang ibu berikan. Sebelum ibu tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing supaya pelajaran kita ini menjadi berkah. Doa dimulai. Doa selesai. Ingat pesan ibu. Yang pertama, memakai masker kalau kamu pergi keluar. Kedua, menjaga jarak atau social distancing. Jangan mendekatin atau mendekatin kerumunan. Yang ketiga, menyuci tangan di air mengalir dengan memakai sabun. Kalau kamu keluar, pakai hand sanitizer. Yang keempat, perbanyak minum air putih supaya sehat. Yang kelima, mengganti pakaian apabila kamu pergi keluar. Dari luar pulang harus ganti pakaian. Oke sayang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.